ketika melihat pelajaran atau mengambil hukum dari sebuah ayat itu, dia tidak hanya dilihat dari khusus peristiwa, artinya khusus turunnya terkait dengan asbabun nuzulnya, tetapi apa? Dia dilihat dari umumnya lafaz gitu. Terkait dengan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ya. Memang ada 3 kali diulang oleh Allah itu di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun, dan yang terakhir itu adalah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, ya, sampai 3 kali diulang oleh Allah. Memang ini menceritakan tentang umat sebelum Nabi Muhammad, ya khususnya Bani Israel, ya, cerita Bani Israel. Tapi ya memang para ulama telah menyimpulkan terkait dengan tafsir dari Al-Quran itu tidak ya selamanya terkait dengan apa? Terkait dengan sebab turunnya saja gitu, ya. Tapi ada kaidah umum itu, ya, al-ibrah laisa bi khususi sabab gitu, ya, walakin bi umumil lafad gitu. Jadi ketika melihat pelajaran atau mengambil hukum dari sebuah ayat itu, dia tidak hanya dilihat dari khusus peristiwa, artinya khusus turunnya terkait dengan asbabun nuzulnya, tetapi apa? Dia dilihat dari umumnya lafaz gitu. Jadi umumnya lafaz, walaupun ayat itu turun misalnya terkait atau membicarakan Bani Israel misalnya, maka ketika ayat itu atau kalimat-kalimat dalam ayat itu berlaku umum, maka itu berlaku juga untuk kita. Artinya apa? Waman lam yahkum bima anzalallah, yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, itu berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad kan ada juga yang diturunkan oleh Allah kepadanya kan. Ya, kalau orang Bani Israel diturunkan kepada mereka Taurat, diturunkan kepada mereka Injil. Nah, kalau umat Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Sama saja statusnya sebenarnya, ya. Cuma kalau Taurat, Injil itu khusus untuk Bani Israel, kalau Al-Quran itu untuk manusia secara umum. Tapi itu sama-sama kitab yang diturunkan oleh Allah, ya. Dan Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna. Begitu Al-Quran sudah diturunkan, maka hukum-hukum yang bertentangan dengan Al-Quran, ya, dari hukum terdahulu, maka secara langsung tergantikan gitu. Maka nggak boleh lagi menjadikan hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab terdahulu, kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, nggak boleh memakai hukum itu gitu. Tapi apa? Harus pakai Al-Quran untuk manusia semuanya, ya, maupun Bani Israel, pokoknya manusia semuanya. Nah, intinya apa? Pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak berhukum dengan ketentuan Allah dari umat Nabi Muhammad sekarang gitu, apakah bisa dikategorikan sebagai kafir? Karena Allah di sini sebutkan apa? Mereka itu adalah orang kafir kan, kata Allah. Faulaika humul kafirun. Maka mereka itu kafir gitu. Nah, apakah orang muslim sekarang juga disebut sebagai kafir? Nah, itu nanti ada pembahasan para ulama. Tergantung keadaan, ya. Bisa jadi kafir, bisa jadi pelaku maksiat atau disebut dengan fasik. Kapan dia disebut sebagai kafir? Nah, itu jika apa, Pak? Dia meyakini bahwa hukum buatan manusia itu lebih baik daripada hukum buatan Allah. Dia menganggap boleh gitu, boleh, ya, mengambil apa? Hukum buatan manusia dan meninggalkan, ya, hukum yang diturunkan oleh Allah. Dia yakini boleh. Bahkan dia yakini apa tadi? Lebih baik. Maka itu masuk ke wilayah kekafiran. Ya, dia yakini gitu. Ya. Tapi kalau Bapak sekarang yakin atau terpaksa? Gimana? Kan mau tidak mau Bapak berhukum kan? Benar nggak? Tapi hati Bapak ridho nggak? Nah, itu kan beda hukumnya berarti. Beda status.
Nah, ada orang yang hari ini menganggap boleh ada Pak, bukan nggak ada. Makanya saya katakan tadi, dia menganggap sama gitu, menganggap sama. Nah, menganggap sama itu nggak boleh. Jadi menganggap sama, dia anggap antara hukum Allah dan hukum buatan manusia itu pilihan gitu. Ketika seseorang meyakini seperti itu masuk wilayah kekafiran. Tapi kalau misalkan dia tidak meyakini itu, dia tetap di dalam hatinya ketentuan Allah lah yang harus dijalankan. Tapi dia karena terpaksa atau keadaan terpaksa harus menjalankan ketentuan manusia. Nah, itu tidak masuk dalam wilayah kekafiran. Tapi masuk ke dalam wilayah apa? Disebutkan oleh para ulama, dia itu pelaku maksiat namanya. Nah, pelaku maksiat itu kalau bahasa lainnya apa? Fasik namanya, fasik. Makanya seperti orang meninggalkan sholat Pak. Kan meninggalkan sholat ada hukumannya juga kan. Orang meninggalkan sholat itu kalau hukum Islam berlaku, itu ditangkap pelakunya. Jadi bukan peminum khamr saja ditangkap Pak. Bukan maling ayam saja ditangkap. Bukan pembunuh saja ditangkap. Orang ninggalin sholat ditangkap. Itu dibahas di dalam fikih para ulama. Kitab mazhab Syafi'i, mazhab Malik dibahas semua. Ditangkap dia. Dan habis itu apa? Diminta untuk sholat. Dan saat itu ditanya proses minta dia agar sholat itu ditanya dulu. Kamu meninggalkan sholat apa sebabnya gitu. Kalau dia jawab aku meninggalkan sholat karena nggak yakin sholat itu wajib, kufur. Tapi kalau misalnya apa, dia jawab aku nggak sholat, males, nah itu beda statusnya. Disebutkan oleh jumhur ulama, dia nggak kufur, dia nggak kafir, dia apa? Fasik namanya, fasik. Nah, makanya tadi terkait dengan hukum secara umum, ya, baik masalah ibadah, masalah muamalah, masalah jinayah tadi, semuanya kayak seperti mawaris, ya, hukum pembagian harta warisan, itu kan masuk ke bab termasuk muamalah juga kan, diantara ya sesama keluarga gitu kan. Habis itu nanti ada hukum jinayah, pidana ya antara satu manusia dengan manusia yang lain, termasuk tadi ibadah, ya kan? Seperti puasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara umum jika seseorang masih meyakini bahwa ketentuan Allah lah yang harus didahulukan, tapi dia kemudian tetap terjerumus di dalam ya ketentuan-ketentuan buatan manusia, maka dia disebut oleh para ulama berarti sedang melakukan maksiat. Berarti apa? Orang yang melakukan maksiat itu tidak disebut kafir, tapi disebut sebagai fasik. Makanya kalau kita lihat di Indonesia sekarang, ya banyaklah orang fasik gitu Pak ya. Ya banyak orang fasik itu. Sampai apa? Sampai kita tidak lagi bermaksiat, baru hilang kefasikan pada diri kita. Maka sebenarnya kita harus bekerja sama gitu, untuk menghilangkan kefasikan pada muslim-muslim yang ada di Indonesia. Caranya apa? Ya kita kesepakatan bersama kita buat kesepakatan bersama apa? Biar ketentuan Allah itu diterapkan. Nah, ketika ketentuan Allah diterapkan, maka semua akan menang, Pak. Hakim tadi jadi mudah karena dia nggak perlu lagi menerapkan ketentuan yang lain. Masyarakat jadi mudah. Ya, termasuk ketika seseorang meninggal dan hartanya dibagikan, jadi mudah. Kenapa? Pasti penguasa akan mengarahkan, hei bagi sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau sekarang gimana? Kan nggak ada itu. Diserahkan kepada manusia. Ya manusia lihat sesuai dengan pikirannya. Ya, padahal pikirannya itu menyusahkan sebenarnya. Ya, dan Allah tadi sudah sebutkan membagikan harta warisan sesuai dengan hukum Islam itu sebenarnya mudah dan adil, Pak. Mudah dan adil. Kalau pakai akal sehat. Walaupun kalau menurut wanita, wah masa dia dikasih 2 bagian aku 1. Tapi sadar nggak dia bahwa dia dapat setengah bagian laki-laki dan dia tidak perlu menafkahi orang lain. Benar nggak? Sedangkan seorang laki-laki dapat warisan 2 bagian,
di saat yang sama dia harus menafkahi wanita-wanita yang menjadi istrinya. Masya Allah. Kalau itu disadari dengan baik, mudah nggak? Adil nggak hukum Islam? Cuma kadang-kadang manusia lebih mengedepankan egonya, kan bayang. Coba wanita disuruh nafkahi semua anggota keluarganya, gimana? Kan dia nggak ada kewajiban, Pak. Tapi laki-laki walaupun dapat 2 bagian, ya mungkin 2 hari udah habis, Pak. Nafkahin istri, nafkahin anak. Sedangkan yang didapati oleh anak-anak perempuan tinggal masuk rekening semua, Pak. Mau simpan sampai seumur hidup pun boleh. Karena apa? Nggak ada kewajiban mereka untuk menafkahi. Subhanallah. Syariat Allah itu benar-benar adil. Jadi itu jawaban saya. Ya mudah-mudahan memberikan gambaran ya sehingga apa? Menenangkan kehidupan kita.